Senang sekali hari ini kita bisa bercakap-cakap, punya kesempatan dan waktu untuk mengobrol sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Ibu, bagaimana Ibu? Alhamdulillah, saya juga kabarnya baik. Bu, pada kesempatan pertemuan praobservasi sebelum kegiatan supervisi akademik ini, saya ingin menanyakan nih kepada Ibu beberapa hal sekaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas nanti. Kalau boleh saya tahu materi apa yang akan Ibu sampaikan nanti di kelas ya? Materi yang akan saya sampaikan di kelas itu nanti terkait interfilan routing jaringan di sekolah, Bu. Iya, oke. Wah, materi yang menarik nih Bu nih. Kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut? Iya Bu, jadi interfilan ya Bu ya di sini tuh. Jadi kalau misalkan dalam sebuah jaringan itu, jadi mereka Ya. itu memiliki dimensi atau segmentasi yang berbeda. Jadi tujuannya saya ingin bahwa semua murid bisa memahami konsep interfilan dan juga bisa mengimplementasikannya secara praktik atau simulasi di dalam komputer begitu Bu. Hmm, itu berarti tujuan akhirnya ya Bu ya. Menurut Ibu untuk mengukur keberhasilan dari tujuan pembelajaran tersebut apa ya Bu ya? Iya Bu, jadi kalau saya sendiri sebagai tujuan akhir di sini biasanya gimana caranya anak bisa memahami materi itu dengan cara presentasi. Karena kebetulan kan mata pelajaran saya ini lebih kepada keahlian ya Bu ya, kepada produktif gitu yang nantinya akan menjadi skill atau kompetensi mereka untuk bisa beradaptasi di dunia industri. Makanya dengan cara murid tersebut bisa berpresentasi di depan teman-teman yang menjelaskan tentang materi interfilan routing itu sendiri, ya itu adalah penilaian saya, Bu. Wah, menarik sekali nih. Saya jadi penasaran ingin segera nih melihat aksinya dari Bu Yanti ini. Ya. Kalau dirunut nih dari skala 1 sampai 10, di mana Ibu kira-kira sekarang berada dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan tadi? Kalau dilihat dari sarana prasarana di sekolah ya Bu ya, kemudian media pembelajaran yang saya gunakan itu saya ada di posisi 8 dan pengennya sih sampai skala 10 ya Bu ya, biar Wah, semuanya bisa terpenuhi gitu ya Bu betul. ya. Wah, hebat Bu. Berarti Ibu sebenarnya sudah berada di atas rata-rata keberhasilan nih, sudah 8 ya. Namun Bu, kalau Iya. boleh saya tahu nih, hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu, dalam meraih tujuan nih nanti saat aksi kira-kira apa ya Bu ya, kalau boleh saya tahu? Oke, jadi yang 2%-nya anggaplah ya Bu ya, skala yang belum saya terpenuhi itu adalah pemahaman anak-anak ini dalam memahami, jaringan gitu. Jadi, selama ini kan, yang memiliki komputer itu tidak semua murid gitu ya Bu ya. Jadi pemahaman tentang jaringan ini berbeda-beda gitu antara anak yang memiliki, perangkat sendiri dengan yang tidak memiliki perangkat gitu. Jadi itu sih pemahamannya akan berbeda pada ketercapaiannya gitu mungkin Bu. Karena yang punya laptop dia bisa mengulang kembali materi yang dijelaskan di sekolah, sementara yang tidak punya laptop ya hanya mengandalkan apa yang ada di sekolah sarananya begitu Bu. Oh, berarti ini hambatannya ke arah sarana prasarana ya Bu ya. Kira-kira yang terpikirkan solusinya dari hambatan itu apa ya Bu ya? Oke, jadi, saya berencana itu menggunakan, beberapa variasi pendekatan ya gitu ya, Bu. Contohnya misalkan agar semua bisa mengikuti itu saya biasanya membuat kelompok belajar. Jadi dalam satu kelompok belajar itu, setidaknya ada satu orang yang memiliki laptop gitu. Jadi mereka bisa berdiskusi di luar jam pelajaran juga gitu. Jadi yang tidak punya perangkat pun mereka bisa, sama gitu Bu materinya untuk
memahami materi jaringan tersebut. Nah, itu sudah bagus ya sebenarnya menurut saya juga itu yang paling bagus nih Bu, ini, Bu Yan. Nah, berkenaan dengan rencana aksi Ibu, apakah rencana prioritas yang ingin Ibu raih dari pembelajaran, Ibu dalam mencapai tujuan? Oh Skala iya Bu. prioritasnya nih Bu, kan tadi Ibu materinya tentang master plan ya, interplan itu. Mhm, Nah, kira-kira betul. prioritas tujuannya ada di mana? Yang pastinya prioritasnya itu adalah memahami ya Bu ya. Karena, dengan memahami ini, kita bisa melihat skill dari anak tersebut, karena itu yang menjadi, apa ya, personal branding mereka. Jadi, ketika dunia industri, ingin mengetahui gitu ya Bu ya, sejauh mana skill anak-anak, ya dari, cara mereka berpresentasi atau saya suka buatkan, mereka itu tugas, dalam bentuk video, jadi untuk portofolio mereka. Jadi itu prioritas saya adalah gimana caranya anak-anak memiliki, portofolio yang menjelaskan tentang skill-nya, dia, apa yang dipahami dari pelajaran yang sudah dipelajari, begitu, Bu. Oke, nah Ibu, itu sudah ini ya Bu ya, berarti, untuk menuju ke arah situ perlu strategi kan ya Bu ya? Kira-kira Betul, Bu. strategi apa untuk mencapainya? Saya dari mulai diskusi dulu ya Bu ya. Jadi, diskusi dulu dengan materi yang dijelaskan gitu ya Bu ya. Kemudian Mhm. simulasi dengan aplikasi yang sudah disiapkan oleh sekolah. Nah, nanti ada tugas individu, untuk penilaian mandirinya dan ada juga, tugas kelompok juga seperti itu Bu. Wah, ini akan semakin menarik ya, sepertinya terlihat diferensiasi pembelajarannya nih di sini. Rencana yang Ibu sampaikan, kemudian, terkait, plan B-nya kalau terjadi, hambatan ya. Ini mungkin pertanyaan, bagian akhir nih dari sesi ini ya, Bu, ya. Apakah komitmen Ibu terhadap rencana aksi? Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu? Oke, pastinya komitmen ya Bu ya untuk perencanaan yang sudah dibuat ini karena, tujuan saya ya ingin bahwa anak-anak itu bisa sukses gitu ya. Dan tentunya untuk menjalankan rencana itu saya tidak bisa sendiri ya Bu ya. Yang pertama saya pasti akan melibatkan rekan sejawat saya untuk berdiskusi gitu ya, untuk mengevaluasi juga mungkin, dari materi yang sudah saya berikan kepada anak-anak dan karena di sini saya SMK, saya juga melibatkan pihak industri juga gitu ya, untuk pihak ketiga yang memfasilitasi perangkat yang tidak ada di sekolah kami dan itu juga sebagai apa ya, motivasi juga buat anak-anak kayak gitu, Bu. Bagus nih Bu nih. Yang terakhir nih ya Bu ya, Baik. menurut Ibu, apakah perlu tidak tindak lanjut dari sesi coaching ini? Jika perlu, bagaimana bentuk format, dan sesi yang ingin Ibu lakukan? Baik, untuk ini tuh saya sangat perlu sekali ya, Bu, ya. Karena, sesi coaching ini yang pertama di pra ini saya lebih, apa ya, lebih, memperkuat rasa percaya diri saya gitu ya, Bu, ya. Kemudian setelah prosesnya mungkin saya ingin ada umpan balik sebagai refleksi saya ke depannya, ya atas kekurangan mungkin yang nantinya saya akan jelaskan di kelas seperti apa gitu, Bu. Oke, berarti kita bisa buat, penjadwalan untuk sesi pasca observasinya setelah aksi nanti ya, Bu, ya. Oke, Betul, terima Ibu. kasih, Ibu, untuk sesi ini sepertinya sudah cukup ya, luar biasa. Saya juga sebenarnya mendapat tambahan ilmu nih dari Ibu, insya Allah kita bisa lanjut ke sesi coaching setelah aksi ya, Bu, ya. Selamat siang, Ibu. Terima Baik, terima kasih. kasih juga Ibu, sama-sama. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Bu Yanti.
Ini ya, apa, kalau ditanya perasaan sebenarnya kalau boleh jujur hari ini tuh sebenarnya sedang gimana ya, sedang agak tegang gitu ya, kemudian agak stres juga sedikit sebenarnya, karena besok itu kan mau menghadapi supervisi. Nah, biasanya kan kalau supervisi itu dari rekan sejawat nih, nah besok itu yang akan saya lakukan supervisinya justru, supervisi yang dengan kepala sekolah. Nah ini yang biasanya, eee, buat saya lebih lebih tegang dari supervisi yang dilakukan dengan teman sejawat gitu ya. Karena kalau dengan Iya, kepala sekolah kan, otomatis pikiran kita itu biasanya, lebih mengarah, aduh, takutnya apa yang sudah dipersiapkan itu tidak sesuai dengan harapan dari pimpinan kita gitu ya. betul Nah itu betul. perasaannya. Oke, jadi, beda gitu ya, Bu, ya, perasaannya gitu, lebih khawatir gitu ya, Bu, ya? Iya betul betul. Oke, gitu. Saya bisa memahami perasaan Ibu ya, Bu, ya, kalau dengan rekan sejawat kan istilahnya masih sama gitu ya, Bu, ya. Tadi seperti yang Iya Ibu bilang bahwa kalau dengan kepala sekolah takut feedbacknya mungkin ya agak berbeda gitu ya, iya Bu, ya? iya betul. Nah itu, kira-kira bagaimana ya caranya ya, Bu, ya? Soalnya, kalau yang, selama ini saya dapatkan gitu ya, yang supervisi itu yang tadinya hanya sekadar memotret, kalau oleh teman sejawat itu kan memotret ya. Tapi Betul kalau, betul. kita dengan kepala sekolah itu, eee, umpan baliknya itu pasti, ke penilaian gitu ya, ke Betul penilaian. betul betul. Nah itu yang membuat, saya biasanya, agak sedikit, itu ya, apa, agak sedikit bingung gitu ya, bagaimana caranya agar saya itu bisa lebih terbuka sehingga menghilangkan ketegangan saya, kemudian yang terutama bisa menghilangkan pikiran ininya, pikiran, bahwa, "Waduh ini saya akan dinilai." Nah itu yang bikin tegang tuh, Bu. Nah menurut Betul Ibu barangkali betul. Ibu punya caranya ya, Bu, ya? Bagaimana? Oke, paling, untuk langkah pertama ya, Bu, ya, jadi kita pikirkan dulu aja hal-hal yang baik dulu bahwa, oh kita pasti bisa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita memahami, lebih kepada diri sendiri kita, apa sih yang mau ditingkatkan gitu dari hasil supervisi ini, dengan evaluasi yang diberikan oleh pimpinan gitu ya, Bu, ya. Kemudian, hal-hal yang Ibu anggap sebagai kekuatan dalam pengajaran juga Ibu bisa tampilkan di sana gitu, Bu. Nah, nah Iya betul. kira-kira, kekuatan apa aja nih yang bisa Ibu tampilkan gitu ya, di depan anak-anak gitu ya, Bu, ya, yang akan memberi dampak kepada anak dan juga, bisa menjadi apa ya, poin plus gitu ya, kepala sekolah sehingga, oh ternyata Ibu tuh kelebihannya di situ gitu, Bu. Nah, kalau yang itu saya rasa saya punya kekuatannya itu di ini justru, Ibu, saya punya kekuatan bagaimana cara menjelaskan konsep itu dengan sebuah dongeng. Oh Nah, yang biasanya saya anak-anak itu lebih suka, "Bu, ngedongeng ngedongeng," gitu biasanya. Nah, walaupun konsepnya bukan ke sastra, biasanya saya suka suka diawali dulu dengan mendongeng, bercerita. Mungkin itu kekuatan saya yang, sebenarnya menurut anak-anak itu lebih mudah dipahami kalau saya mendongeng daripada kalau saya langsung, menjelaskan materi. Karena menurut mereka kalau langsung menjelaskan materi katanya, "Bu, ngantuk." Tapi kalau Ibu mendongeng secara tidak langsung, mereka itu jadi paham apa yang sebenarnya, yang harus mereka pahami atau mereka kuasai di pembelajaran. Nah, mungkin itu, iya. Bu, kekuatannya. Iya. Iya ya, keren sekali ya Bu ya, agak cara berbeda ya Bu ya, dongeng gitu ya Bu ya. Nah, oke, bagaimana pendapat, Ibu sendiri mengenai supervisi ini? Apa sih yang ingin Ibu capai dari proses supervisi ini Bu? Ini ya, sebenarnya ini ya apa, kalau tadi, ditanya tentang bagaimana, apa namanya tuh, apa yang ingin dicapai, tentu saja yang ingin dicapainya saya mendapat, evaluasi yang bagus gitu ya, penilaian yang Iya. bagus, dari supervisor saya. Karena ini mungkin akan mempengaruhi nanti ke penilaian, SKP akhir tahun juga gitu ya. Nah,
apa yang ingin dicapai oleh saya mungkin, lebih mengarah ke situ, ke penilaian akhir tahun. Karena biasanya penilaian akhir tahun itulah yang akan, berimbas ke mana-mana gitu ya. Nah, biasanya Mhm. penilaian akhir tahun itu, diawali dengan penilaian supervisi akademik ini di awal tahun Mmm, pembelajaran biasanya. betul. Nah, kalau, ini ya, rasa tegangnya itu yang berbeda tuh ke situ gitu ya, ke arah situ. Nah, kalau yang ingin dicapai mungkin, saya bisa memberikan, gambaran yang terbaik gitu ya dari pembelajaran yang sehari-hari saya lakukan. Mungkin itu, Bu. Oke, oke. Iya betul sekali ya Bu ya, pemikiran itu memang menjadi apa ya, perhatian bagi semua, guru-guru yang akan disupervisi, terutama khususnya Iya, oleh betul, Bu. kepala sekolah gitu ya Bu ya. Dan Iya, Ibu Bu. pun memiliki hak gitu ya Bu ya, untuk mendapatkan penilaian yang bagus, mungkin untuk penilaian akhir nanti Iya, di betul SKP betul, Bu. itu ya Bu ya. Oke, menurut Ibu nih Bu, bagaimana kalau kita ini, fokus pada bagaimana misalkan ibu melaksanakan supervisi ini dengan, sikap terbuka gitu ya, Bu, ya. Jadi, Iya, betul. penilaiannya itu kita hilangkan dulu, tapi bagaimana kita menyikapi supervisi ini dengan terbuka dulu gitu ya, Bu, ya. Iya. Nah, menurut Ibu dari pengalaman yang sudah dilakukan ini, kira-kira, ada yang perlu ditingkatkan nggak? Misalkan apakah mendongeng itu misalkan ada tingkat lanjutannya gitu biar anak juga biar tidak terlalu bosan gitu ya, Bu, ya, cara atau konsep pendongengnya seperti apa Iya. gitu, Bu? Nah, kalau mendongengnya sendiri sebenarnya tidak ada hambatan sih anak-anak biasanya, Mmm, saya mendongeng dengan berbagai cara, kadang mhm, mendongeng, sambung dongeng gitu ya, sambung mmm, kata, dongengnya dengan mhm, seperti itu, tapi, sebenarnya yang mungkin ingin saya tingkatkan itu, dalam peningkatan alokasi waktunya. Saya itu selalu mmm, kalau di apa, di perencanaan yang sudah saya buat misalnya nih, saya sudah buat, bahwa ini sudah selesai gitu kan. Kadang-kadang, saya dan anak-anak saya yang lain itu malah apa ya, malah, ini apa namanya tuh, lebih lebih banyak ke bermain dongengnya, bermain perannya, bermain ceritanya, sehingga, waktu itu habis untuk itu. Nah, kalau sudah ke situ biasanya ada bagian, dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat itu tidak terlaksana. Misalnya, setelah sesi latihan anak harus presentasi, jadi presentasinya tidak selesai karena waktunya habis. Jadi apa, dialokasikan waktunya ke pertemuan berikutnya. Nah, ini yang kekhawatiran saya sebenarnya saya dalam mengelola waktu pembelajaran ini yang kadang jadi panjang gitu, nggak ya 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 selesai-selesai. ya ya, betul betul. Nah, langkah konkret yang bisa Ibu ambil untuk mencapainya, selain itu apa, Bu? Kalau langkah konkretnya ya mungkin, saya perlu membuat, rencana waktu yang lebih terstruktur mungkin ya, Bu, ya. Kalau terstruktur hanya mungkin nanti, yang jadi ketakutan saya kalau saya sudah memplot waktu dengan terstruktur gitu, saya khawatir, anak-anak yang, misalnya dalam sesi mendongeng itu sedang enak-enaknya, kemudian saya putus gitu. Ah, ini karena Mmm, waktu perencanaan sudah habis. Nah mungkin, itu Bu yang kemungkinan saya lakukan itu ya mau nggak mau, meng-cut sebelum, sesi itu, selesai disampaikan. Karena khawatir sampai ke akhir waktunya, tidak nyampai. Mungkin itu Bu, mhm, atau, saya mungkin lebih lebih apa ya, lebih mengefektifkan interaksi dengan anak mungkin ya, dalam, oke. dalam proses pembelajaran sehingga waktunya banyak, tidak tidak banyak yang terbuang percuma. Oke, terdengar rencananya sangat baik sekali ya, Bu, ya. Luar biasa kali Ibu, dengan konsep pendongeng bisa mengefektifkan waktu dan mengefisienkan waktu ya, Bu, ya. Nah, bagaimana sih Ibu bisa mengukur keberhasilan, Ibu dalam menerapkan rencana ini, Bu? Nah, biasanya kalau keberhasilan itu saya, membuat, di apa, di akhir pembelajaran itu membuat sebuah refleksi, tapi refleksinya itu, anak dengan bercerita lagi gitu. Biasanya dengan bercerita, tetapi berceritanya saya, saya
makan dengan, saya selipkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari materi yang akan saya, yang sudah diajarkan ke mereka. Sehingga, yang, kalau misalnya mereka mampu mendongeng atau mampu bercerita, berarti, saya anggap itu, sudah letak keberhasilan saya dalam pembelajaran hari itu. Oke Bu, baik sekali. Jadi saya sangat apa ya Bu ya, langkah pertama yang sudah Ibu buat dalam supervisi ini sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Tentunya dengan adanya supervisi ini tentu akan memberikan kesempatan ya Bu, khususnya bagi Ibu untuk perkembangan ya Bu ya, dan pertumbuhan mengasah sejauh mana pembelajaran yang Ibu lakukan terhadap anak ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, berarti untuk sekarang apakah Ibu sudah merasa siap untuk menghadapi supervisi, Bu? Insya Allah, sekarang sedikit lega gitu ya, karena sudah bisa curhat, kemudian sudah bisa, apa ya, menyampaikan, apa yang tadi itu menjadi beban gitu ya, menjadi beban, Betul. sehingga saya menjadi agak sedikit stres, tegang gitu ya, khawatirnya itu. Nah, sekarang mungkin karena, sudah dapat pencerahan nih dari Bu Haryanti, saya jadi merasa, lebih tenang sekarang. Bahwa yang utama mungkin itu ya Bu ya, harus Iya, saya mempersiapkan betul-betul, saya harus betul. bisa menganalisa kekuatan saya, kemudian mungkin saya juga harus ini ya, lebih pandai mengolah waktu ya, mengolah waktu Oke. pembelajaran. Jadi menganalisa kekurangan saya sehingga menjadi sebuah kekuatan juga dan yang sebuah kekuatan itu menjadi modal utama saya mungkin itu ya Bu ya. Sehingga Luar udahlah, biasa. mudah-mudahan yang ini. Terima Oke, kasih Bu jadi Santi. itu itu juga sebagai komitmen ya, Bu ya? Apa seperti apa nih komitmen Ibu untuk melaksanakan kegiatan ini? Oke, untuk komitmen saya sebenarnya saya ingin, supervisi ini tidak berhenti di aksi gitu ya. Sudah ada pra-observasi, kemudian ada aksi, saya, berharap komitmen ke depannya itu saya dengan kepala sekolah itu, mungkin melanjutkan untuk sesi umpan balik, refleksi, sehingga saya bisa melihat juga kekurangan saya dalam pembelajaran, kelebihannya apa, kemudian kita bisa berdiskusi untuk menemukan solusi yang tepat dari kekurangan pembelajaran yang saya lakukan di aksi itu, Bu. Jadi bukan hanya sekedar, dilabeli bahwa, "Ini kamu kurangnya di sini, ini kamu salahnya di sini, ini kamu tidak seperti itu," tetapi saya ingin, untuk, komitmen saya nih, untuk selanjutnya itu bahwa pertemuan berikutnya bukan hanya sekedar, penilaian semata, penyampaian penilaian semata, tapi ada diskusi yang bermanfaat sehingga saya bisa, memberikan bukan bisa memberikan ya, bisa mengembangkan diri saya berdasarkan hasil diskusi itu. Apa yang kurangnya mungkin nanti akan saya praktikkan ke depannya. Nah, mungkin itu Bu, komitmen saya. Saya ingin ada sesi lanjutan lah, bukan hanya sekedar selesai di penyampaian penilaiannya saja gitu. Oke, siapa saja nih kira-kira yang bisa mendukung rencana Ibu ini? Yang bisa mendukung tentu saja yang pertama itu rekan sejawat gitu ya Bu ya, Ya, karena rekan sejawat itulah yang biasanya, banyak membantu, saya terutama dalam, pengembangan materi, yang pelajaran yang saya ampu. Yang kedua yang bisa membantu itu biasanya para senior Bu. Kalau di sekolah, kalau di sini saya merasa senior-senior saya itu mereka banyak membantu saya secara psikologis gitu ya. Mereka itu mungkin bisa membantu karena mereka pengalamannya lebih lebih lama dari saya betul, dalam betul. mengajar, lebih lama lebih sering lebih sering, eee, disupervisi gitu ya. Sehingga mungkin pengalaman-pengalaman yang, mereka dapat dari itu bisa ditularkan ke saya, sehingga saya bisa menganalisa juga ya, menganalisa kalau misalnya, oh iya, kalau di supervisi itu apa yang perlu dipersiapkan sehingga
saya tidak tegang gitu ya, biasanya dari teman-teman senior, walaupun itu bukan bukan teman senior yang satu mapel gitu ya, asal biasanya mereka pengalamannya lebih banyak, lebih panjang, itu biasanya, mereka juga banyak membantu. Nah, yang lainnya mungkin yang bisa membantu saya ya sebenarnya kepala sekolahnya sendiri gitu ya, yang Iya ya. jadi kepala sekolah juga harus paham juga bahwa supervisi itu yang diinginkan itu bukan hanya sekedar menilai jadi untuk penilaian akhir tahun, tapi ada hal yang lainnya gitu ya yang bisa menenangkan psikologis guru, bisa mengembangkan wawasan guru, bisa menggali potensi yang ada di guru yang disupervisinya. Mungkin itu Bu, kepala sekolah juga sebenarnya banyak sih membantu ke arah situ. Hanya mungkin ini prasangka di awal itu ya. Biasanya kalau sudah supervisinya mah Betul. enggak gitu. Kalau sudah Ya, ya. supervisi, oh enggak, jarang Biasa sekali aja ya. mendapat ya mendapat kritikan, malah dapatnya pujian gitu ya. Ya, Bahkan ya wah, luar biasa. biasanya leganya itu di situ gitu ya. Cuman ya tetap Iya, aja iya. tahun berulang di awal itu selalu tegang. Baik, terima kasih Ibu, di sesi coaching ini sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Artinya terus semangat dan pastinya jangan pernah ragu untuk, apa ya Bu ya, mencari teman atau dukungan ya Bu ya, untuk Betul. selalu bisa berkolaborasi. Begitu mungkin Bu, saya rasa dicukupkan untuk sesi coaching pada kesempatan kali ini ya Bu Iya, ya. terima kasih Semangat Ibu, terima sekali lagi kasih. nanti untuk supervisinya. Iya, semangat Dan insya kita Allah. bisa, lakukan diskusi lagi ya, Bu, ya, lebih diskusi lagi atau, sesi coaching ini setelah Ibu Iya, melaksanakan supervisi. Begitu ya, Ibu, ya? ya. Terima kasih Ibu Ya, sebelumnya. selamat Luar biasa. pagi. Selamat pagi.